Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surat Al-Fil nggih. Liridallahu taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit membaca Al-Quran, walaupun cuma satu surat, insya Allah pahalanya luar biasa. Kuncinya itu memang istiqomah, ya. Istiqomah itu tidak pernah kalah, Bapak Ibu. Jadi orang sukses itu karena hanya melakukan hal kecil secara istiqomah saja, maka dia sukses. Misalkan Pak Udin dulu ketika masih muda, sekarang bisa jadi tentara, ya karena dulu istiqomah persiapan olahraga dan lain sebagainya. Akhirnya istiqomah itu memang selalu menang. Ya, istiqomah itu tidak pernah kalah. Apapun itu, orang bisnis misalkan, usaha, ya rata-rata itu karena nggak bisa istiqomah saja. Ya, selain fokus juga butuh yang namanya konsistensi. Sama ngaji juga, yang menang itu, yang bagus itu yang istiqomah. Maka dulu ketika pengajian Syawal itu ada kalimat dari Pak Kiainya, istiqomah itu khairun min alfi karomah gitu. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Saking nilainya itu tinggi. Nah, maka ngaji seperti ini kita memang harus istiqomah, ya, harus istiqomah. Nanti yang akan sampai selesai satu Al-Quran ya yang istiqomah, ya, yang istiqomah seperti itu. Jadi
tantangan buat kita semuanya, walaupun sedikit, insya Allah lama-lama ya kita nggak tahu Allah itu ngasih ilmu itu seperti apa. Ya. Dalam hidup ini yang paling penting itu adalah al ilmu wal ibadatu. Ya, kemarin saya ngaji kitab namanya Minhajul Abidin. Kitab itu sangat lembut dalam pembahasannya gitu. Nah, kemarin malam itu jam 10:30 malam itu masuk ke pembahasan tentang tangga atau apa ya, tantangan yang pertama orang dalam hidup itu adalah ilmu. Nah, di situ disebutkan di dalam hidup kita itu sesuatu yang utama itu ternyata adalah al-ilmu wal ibadatu. Bahkan kenapa diturunkan Al-Quran, kenapa bumi ini diciptakan itu juga penyebabnya adalah al-ilmu wal ibadah. Nah, kemudian saya penasaran kenapa di situ kok ilmu dulu baru ibadah gitu. Kenapa enggak ibadah dulu baru ilmu? Ternyata orang tidak bisa beribadah tanpa ilmu. Dan ibadah seseorang tidak ada nilainya jika ibadahnya tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Itulah kenapa mencari ilmu itu bagian dari ibadah tertinggi. Karena nanti ilmunya lah yang menyebabkan ibadahnya diterima. Bayangkan orang wudhu tapi tidak pakai ilmu, wudhunya benar nggak? Enggak, butuh ilmu. Ya, dulu guru ngaji saya hanya mengajari yang namanya membasuh kepala itu seret gitu, kemudian sama dia diajarkan diputar gini terus seret gitu. Dulu nggak dijelaskan sebabnya apa gitu. Sebabnya apa? Ternyata ada kesunahan yang lain. Tapi karena guru ngaji saya mungkin dulu dapatnya di kampung ya seperti itu. Tapi ketika saya di pesantren akhirnya dibahas satu persatu. Oh, ya saya bersyukur guru ngaji saya sudah ngajari yang benar walaupun tidak menjelaskan secara detail. Ya, contoh yang lain misalkan. Kadang orang itu ibadahnya menjadi rusak karena ketika ibadah dia pakai ambisi dan emosi gitu. Tidak betul-betul atas dasar ilmu yang baik sehingga dia tulus ya. Apa itu contohnya Pak Saiful? Contoh misalkan gini. Ini hal sensitif tapi ini penting ya Bapak Ibu. Orang takbiratul ihram setelah itu membaca doa apa? Membaca doa iftitah Allahu Akbar. Maka ketemu doa iftitah. Dan pasti di musola ini ada dua macam doa iftitah yang dibaca oleh makmumnya. Ya, entah itu Allahu Akbar kabiro, entah itu Allahumma ba'id baini. Ya. Kalau orang yang pakai emosi dan fanatik dan tidak tahu ilmunya, aku nggak mau nanti anakku nikah sama dia, sholatnya enggak kabiro misalkan, pakainya Allahumma ba'id gitu. Padahal dua-duanya sunnah Rasul. Dua-duanya sunnah Rasul. Yang satu itu memang Rasul lakukan, yang satu itu adalah takrir. Ya, takrir itu persetujuan Rasulullah. Ada sahabat, ya kata Pak Kiai saya, ada saat dulu ceritanya adalah ada sahabat, ya Rasulullah, bagaimana setelah takbir aku teruskan saja takbir itu Allahu Akbar kabiro itu. Maka sama Rasulullah dijawab, ya boleh, ya boleh. Berarti itu namanya persetujuan Rasulullah. Nah, yang Rasulullah sendiri lakukan ya yang Allahumma ba'id itu. Cuman kenapa yang Allahumma ba'id nggak mau belajar Allahu Akbar kabiro? Ya, yang Allahumma ba'id rata-rata nggak mau ngafalin Allahu Akbar kabiro. Yang Allahu Akbar kabiro juga tidak mau menghafalkan yang Allahumma ba'id. Kenapa? Sensitivitas benarnya. Ya, sensitivitas apa ya? Entah itu golongan, entah itu organisasi. Maka
Alhamdulillah saya di pesantren itu kami diajarkan dua-duanya dan dijelaskan gitu. Yang ini baik, yang ini baik. Yang nggak baik, yang nggak sholat katanya. Gitu. Ya. Yang pakai kunut benar, yang nggak pakai kunut benar juga. Yang nggak benar adalah yang nggak sholat gitu. Alhamdulillah di sebuah tempat itu dulu ribut gara-gara kunut, Pak. Sekarang nggak ribut karena semuanya udah nggak pada sholat subuh. Ya, jadi itu. Nah, maka ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting. Ketika orang itu tahu ilmunya, dia tenang saja hidupnya itu. Tenang. Kenapa kita itu ribut, kadang gaduh itu karena ndak tahu ilmunya. Contoh hal sepele tadi, setelah takbiratul ihram, yang pakai doa ini mempermasalahkan yang pakai doa ini, yang pakai doa ini mempersalahkan yang pakai doa. Padahal dua-duanya itu adalah sunnah Rasulullah. Ya. Kenapa menjadi seperti itu? Karena ada namanya pemahaman yang kurang lengkap. Ya, kurang lengkap. Guru saya pakai Allahu Akbar kabiro, tapi guru saya menyampaikan yang baik pakai Allahumma baik-baik. Ya, dua-duanya sunnah, kalau bisa dua-duanya dihafalkan. Maka ketika dulu kami di pesantren itu dua-duanya wajib dihafalkan agar mau sholat itu nggak bingung, punya hafalan dua dan dua-duanya tidak ada yang salah. Nah, itulah ilmu itu menyebabkan kualitas ibadah kita menjadi baik. Jadi mencari ilmu itu utama enggak? Utama sekali. Maka Rasulullah menyampaikan tolabul ilmi faridotun. Namanya faridoh itu wajib. Ya, mencari ilmu itu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib terhadap orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Jadi Rasulullah sampai menyampaikan tolabul ilmi itu faridoh wajib. Nah, maka kita harus semangat Bapak Ibu. Baik, itu sedikit saya memotivasi jenengan agar tidak berhenti untuk belajar seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini al-fil itu artinya gajah. Filun itu artinya gajah. Ya. Surat ini menjelaskan tentang azab Allah kepada tentara bergajah. Ya, tentara bergajah. Ada tentara berkuda, ada tentara bergajah. Ya. Kalau sekarang mungkin tentara bertank gitu ya. Ya. Ini Allah berikan azab kepada tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya, yang akan menghancurkan Ka'bah. Setelah kita tahu ilmu ini, kita harusnya tenang ketika ada isu hoax misalkan. Entah isu apa, ini nanti akan perusakan Ka'bah dan Allah yang akan menjaga Ka'bah itu. Buktinya apa? Zaman dulu mau ada yang menghancurkan, itu Allah lindungi Ka'bah itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Ro'a ya ro. Kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa itu bagaimana? Fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah bertindak. Ya. Tuhanmu telah bertindak bi ashabil fil, terhadap tentara-tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, kaidun itu artinya tipu daya. Kaidahum fi tadlil, ya, tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Ya, sia-sia. Wa arsala alaihim
tayran ababil. Dan dia di sini Allah arsala yursilu itu mengirim, ya, mengirimkan. Kalau risalah itu, kalau dulu kita belajar bahasa Arab waktu MI apa MTS itu artinya surat. Surat itu kan dikirim. Kalau arsala yursilu itu mengirimkan, ya, mengutus. Kalau rasul itu utusan. Asal katanya masih sama, rosala. Tapi kalau sudah ada arsalanya menjadi arsala yursilu. Wa arsala, dan Allah mengirimkan alaihim kepada mereka toiron. Ya, toiron itu artinya burung. Toirun itu burung. Ababil, ya, burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu sedikit apa banyak? Banyak. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, tarmi. Roma yarmi. Ya, itu artinya melempar. Maka dalam ibadah haji itu ada yang namanya melempar jumroh, ya. Romyul Jamarot namanya itu, yang melempar jumroh. Itu melempar apa itu? Melempar setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempar mereka dengan batu. Siapa yang melempar di sini? Burung, ya. Yang mana batunya ini min sijil, dari tanah yang terbakar, ya, berarti panas ini batunya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia Allah, ya, Allah itu ja'alahum menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul, ya. Seperti daun ka'asfin itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Makul itu yang dimakan, ya, dimakan seperti dimakan ulat, bolong-bolong itu, ya, bolong-bolong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas nanti sedikit tentang kandungan tafsir dari ayat 1 sampai 5, saya ingin menjelaskan bahwa surat ini itu mengingatkan penduduk Mekah pada umumnya itu, Pak, sekarang kan udah nggak ada tentara gajah gitu. Ya, surat ini adalah pelajaran buat kita. Ya, karena surat ini mengingatkan penduduk Mekah pada umumnya itu yang diingatkan adalah kaum kafir khususnya, ya, kaum kafir khususnya. Penduduk Mekah, tapi dikhususkan untuk kaum kafir. Kenapa? Mereka ini semakin berani ketika itu memusuhi Nabi, ya, memusuhi Nabi ketika tentara dari Habasyah namanya, ya, tentara dari Habasyah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan yang namanya Ka'bah. Kenapa? Karena mereka itu menganggap Ka'bah itu sebagai daya tarik yang sangat kuat bagi penduduk jazirah, sehingga mau dihancurkan. Nah, apalagi yang menyebabkan Abraha ini ingin menghancurkan, ya, karena Ka'bah itulah yang menyebabkan Mekah itu makmur, ya, meskipun tanahnya gersang. Ya. Selain Mekah, yang diberkahi tanahnya makmur mana? Baitul Maqdis. Masjidnya di mana itu? Di di Palestina. Yang kubahnya tahu warna apa? Nah, itu. Ya.
haulahu itu barokna haulahu katanya. Allah berkahi sekitarnya itu. Dalam dalam Al-Qur'an disampaikan seperti itu. Maka disebut masjid yang diberkahi. Ya, walaupun gersang. Nah, kekuatan mereka ini sangat besar. Namun Allah menghancurkan tanpa penduduk Mekah itu mengangkat senjata. Coba, ya, menghancurkan tentara gajah ini, penduduk Mekah itu nggak pakai angkat senjata, itu mereka sudah hancur. Dan Allah yang menghancurkan. Nah, peristiwa ini sangat terkenal sehingga menjadi patokan bagi yang namanya tahun gajah. Karena ketika itu kejadiannya bersejarah sekali. Ya, kalau kita menyaksikan ya mungkin ikut serem juga. Nah, kesimpulan dari riwayatnya adalah bahwa seorang panglima perang yang berkuasa di Yaman ini ingin menguasai Ka'bah dan menghancurkannya dengan maksud melarang orang-orang Arab itu mengerjakan haji ke Ka'bah. Ya. Kemudian bergeraklah bala tentaranya menuju Ka'bah yang disertai beberapa ekor gajah. Jadi ada tentaranya sendiri, ada gajahnya sendiri. Ya, ada gajahnya sendiri. Untuk apa tujuannya? Menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti. Nah, ketika iringan-iringan angkatan perang ini tiba di sebuah tempat yang bernama Mughammas namanya. Tempatnya itu namanya Mughammas. Mughammas itu sebuah tempat yang berdekatan dengan Mekah. Jadi ketika beriringan mau menghancurkan Ka'bah ini, nah di sebuah tempat yang namanya Mughammas, ini tempat menuju ke arah ke Mekah itu, ya, mereka beristirahat di sana. Pasukan tadi bersama gajah itu. Panglima perang mereka itu mengirim utusannya kepada penduduk Mekah untuk menyampaikan maksudnya, yaitu untuk memerangi penduduk. Tapi tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Nah, penduduk Mekah akhirnya menjadi ketakutan ketika itu. Ya, ketika disampaikan bahwasanya ada sekelompok tentara pasukan, ya, dengan mereka juga membawa gajah gitu. Penduduk Mekah ini menjadi ketakutan dan akhirnya berlarian menuju ke gunung-gunung. Menuju ke gunung-gunung di sekeliling Ka'bah. Untuk apa? Untuk melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh panglima perang tersebut. Itu ceritanya seperti itu. Nah, pada hari kedua sambil diminum tehnya nggak apa. Pada hari kedua tersebarlah wabah, Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, awal cerita mereka mau binasa ini, ya. Pada hari kedua itu tersebarlah yang namanya wabah. Wabah apa ini? Ya. Wabah cacar yang paling hebat. Ya. Wabah cacar yang paling hebat. Kalau di dalam kitab tafsir ini disebutkan wabah itu namanya wabah cacar. Tahu penyakit cacar nggih? Nah, dulu kalau di pondok itu kalau kena cacar tuh kayak kena corona. Langsung isoman. Isolasi mandiri, dikumpulin satu tempat. Cacar semua isinya. Aduh, ya. Terus kalau siang itu berjemur di sawah. Persis kena corona. Ya, persis kena corona. Begitu badannya nggak enak, gergesi, demam dan sebagainya, terus muncul apa biasanya? Bintik ya, Pak. Bintik bernanah itu ya. Bernanah itu langsung
Dulu ketika di pesantren langsung masuk ruangan isolasi. Itu ruangannya sebesar masjid inilah ya, dan tertutup ya. Kemudian menghadapnya itu ke sawah. Kalau siang itu disuruh membawa kasurnya ke tengah sawah, kemudian disuruh berjemur ya punggungnya itu setiap hari seperti itu berhari-hari ya. Sebenarnya mirip corona sebenarnya, cuman beda mungkin yang dirasakan. Nah, saya lanjutkan ceritanya. Jadi pada hari kedua itu tersebarlah yang namanya wabah cacar yang ya paling hebat di kalangan tentara gajah itu. Nah, kemudian Ikrimah itu berkata, ya Bapak Ibu, ya ini adalah kali pertama timbul wabah cacar dan tampak di negara Arab. Ya. Wabah tersebut itu sangat hebat sampai menyebabkan daging ini di badan ini itu berjatuhan berkeping-keping loh. Ya. Dagingnya itu pada berjatuhan itu. Kayak apa ya terusannya? Mungkin kayak apa? Nah, kates busuk. Kan ada bekasnya ya di bawahnya berjatuhan ya, seperti itu. Daging manusia itu sampai seperti itu. Wabahnya itu mengerikan pokoknya. Sampai daging mereka itu berjatuhan berkeping-keping, yang itu tuh nggak pernah terjadi sebelumnya. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, melihat kejadian itu, timbullah ketakutan di kalangan bala tentara gajah ini. Lalu mereka melarikan diri. Sedangkan panglima mereka itu sambil lari itu dagingnya berjatuhan. Lari tapi dagingnya itu berjatuhan. Bayangkan itu ya Allah. Nauzubillah. Ya. Dan akhirnya panglimanya ini meninggal itu di kota yang namanya San'a. Kotanya itu kota San'a. Nah, jadi itu gambaran tentang azab Allah kepada mereka yang punya niat untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian menakut-nakuti ya penduduk di situ. Padahal tempat itu adalah tempat yang dilindungi oleh Allah. Ya, jadi ya itu rumah Allah ya. Jangan sekali-kali beranilah itu dilindungi oleh Allah yang melindungi. Sama agama itu juga Allah yang menjaganya. Ya, kita nggak usah terlalu pusing ya Pak ya menjaga agama. Nanti Islam dihancurkan. Nah, Allah yang akan menjaga. Ya, Allah yang akan menjaga. Buktinya banyak. Nah, jadi itu sekilas cerita di balik turunnya surat ini. Ya. Jadi kalau dulu waktu kecil dongengnya apa Pak? Di buku dongengnya. Dongeng tentang ini apa? Gambarnya apa? Gajah. Terus di atasnya itu gambarnya apa? Burung. Terus ada batu berjatuhan, gitu kan? Di gambar itu kan hanya seperti itu. Dan ternyata gambar itu nyebar sampai masuk ke otak saya juga gitu ya. Kalau baca surat Al-Fil yang bayangannya gajah, di atasnya ada burung, terus menjatuhkan bebatuan. Ya, mungkin sampai sekarang gambar itu masih ada ya Bu ya? Filmnya ada ya. Nah, kalau di kitab tafsir itu ceritanya seperti itu. Ya. Ya itu mengartikan dengan gambar. Ya, mengartikan dengan gambar. Baik. Ayat 1 Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi Allah menjelaskan apa yang terjadi terhadap tentara gajah. Kejadian tadi ya dalam bentuk pertanyaan. Jadi ayat 1 itu bentuknya adalah pertanyaan. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Kamu enggak lihat ya? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah bertindak
bi ashabil fil, dengan tentara gajah. Ini kan sebuah pertanyaan tapi nggak butuh jawaban. Ya. Apa kamu nggak memperhatikan ya apa yang Allah lakukan terhadap tentara bergajah itu? Kan itu kejadian. Terus Allah bertanya, kamu nggak memperhatikan tuh? Ada apa di balik kejadian itu? Nah, kan Allah bertanya lewat ayat satunya ini, Allah bertanya. Ya, kenapa? Karena itu peristiwa yang sangat dahsyat. Coba itu terjadi hari ini. Kira-kira horor nggak itu? Ya, kan mengerikan itu. Ya. Corona aja yang nggak kelihatan itu ngeri orang, ya, sampai dibuat stres kok. Kalau itu kelihatan seperti itu sampai dagingnya berjatuhan gitu, kan lebih mengerikan lagi itu, ya, kejadian itu. Ya, jadi itu peristiwa yang sangat dahsyat bagaimana Allah menghadapi tentara bergajah tadi. Sebenarnya di situ apa Bu pelajarannya? Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan, intinya itu Allah ingin memperlihatkan tentang kekuasaannya, ya, agar kita semakin beriman. Jadi peristiwa yang sangat dahsyat yang membuktikan kekuasaan Allah, ya. Kemudian kekuasaan apa lagi? Yang membuktikan apa? Membuktikan ilmu dan hikmah yang datang dari Allah. Jadi pertanyaan alam taro itu tidak untuk dijawab, sebab seluruh penduduk jazirah itu mengetahui. Tapi untuk dikaji dan diambil sebagai peringatan bagaimana Tuhan memperlakukan mereka. Aslinya mereka penduduk jazirah itu tahu. Kemudian Allah bertanya. Jadi pertanyaan itu kadang untuk menggiring orang agar fokus memperhatikan. Itu loh kemarin sudah kejadian seperti itu. Ya, itulah kekuasaanku, itulah bukti aku kuat, bukti kata Allah seperti itu. Ya, jadi pertanyaan ini disampaikan agar mereka itu fokus memperhatikan kekuasaan Allah. Maka saya kalau mengajar di kelas itu pasti saya mengawali dengan sebuah pertanyaan. Ya, kemarin saya ngisi acara ibu-ibu itu di daerah Salam, saya awali dengan pertanyaan. Akhirnya ya fokus memperhatikan. Oh iya. Jadi kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena itu tujuannya adalah untuk membuat kita fokus. Sehingga kita bisa mengambil ilmu, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pemahaman bahwasanya dari pertanyaan ayat 1 ini adalah bentuk Allah ingin memperlihatkan agar kita sadar bahwasanya Allah itu maha kuasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menggagalkan kaidahum, ya, tipu muslihat mereka yang hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi penuh dengan tipu muslihat, cara-caranya pasukan tentara bergajah ini. Tapi kemudian ya Allah menghancurkan tipu daya mereka. Jadi kalau ada orang mau menghancurkan Islam dengan tipu dayanya, ya suatu saat pasti Allah akan membukanya dan Allah akan melindungi Islam itu. Sebenarnya kita dari ayat ini saja banyak sekali kita dapat pelajaran bahwasanya ketika kita melakukan tipu daya terhadap kekuasaan Allah itu ya seperti itu efeknya, seperti tentara bergajah. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat 3 sampai 4 ini Allah mengungkapkan, ya, mengungkapkan apa? Cara, ya. Allah mengungkapkan di ayat 2, Allah menjelaskan, ya, bahwasanya Allah menggagalkan tipu muslihat mereka.
Nah, kan kemudian muncul pertanyaan dari kita, bagaimana cara Allah menggagalkan tipu muslihat mereka? Dijawab caranya ya dengan 3 dan 4 itu, ayat 3 dan 4. Ya, jadi ayat ini Allah mengungkapkan cara menggagalkan tipu daya mereka. Dengan cara apa Allah? Mengirimkan pasukan burung ababil yang berbondong-bondong melempari mereka. Ya, dengan apa? Dengan batu-batu yang berasal dari tanah, sehingga menjadikan mereka itu hancur lebur dan daging mereka berterbangan kemana-mana. Ya, tapi mereka sadar nggak kalau Allah akan menghancurkan? Ya, mungkin mereka itu udah nggak bisa sampai tahap kesadaran karena saking mengerikan dan saking takutnya. Ya, dagingnya protol gitu kan, mungkin udah nggak bisa mikir apa-apa. Kok dagingku sampai seperti ini, belum merasa sakitnya dan lain sebagainya. Ya, jadi ayat 3 dan 4 itu adalah cara, ya, lebih kepada cara Allah bagaimana menghancurkan tipu muslihat mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, di ayat 5 ini Allah akhirnya mengungkapkan, menyampaikan kehancuran tentara gajah itu laksana daun-daun yang dimakan ulat, seperti yang dimakan oleh ulat. Ya, kalau ulat kan dimakan sama dia, cuman kalau mereka ya dagingnya berterbangan, berjatuhan, ya, sampai hancur mereka. Bahkan panglimanya pun sampai meninggal. Nah, kesimpulan dari surat ini apa? Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwasanya Allah menghancurkan tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah yang menghancurkan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah tentara-tentara tersebut itu binasa oleh lemparan batu dari rombongan burung ababil. Yang mereka itu nggak menduga sebelumnya kalau bakal seperti itu. Terlalu sombong karena mau menghancurkan Ka'bah. Terlalu sombong, ini sombong sekali kan? Sombong dan berani dan arogan. Ya, kesombongan itu akhirnya hancur, ya. Karena berani melawan Sang Pencipta. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah mereka dengan lemparan tersebut akhirnya menjadi remuk, ya, menjadi remuk seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Jadi surat ini adalah isinya tentang sebuah kisah, sebuah cerita kejadian nyata yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Fil ini, ya. Hikmahnya apa? Menambah iman kita kepada Allah. Ya, kita semakin yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha besar, ya, maha berkuasa, maha mampu melakukan segalanya. Kalau cuma untuk mencukupi rezeki kita sehari-hari, bagi Allah itu kecil. Ya, yang besar saja Allah mampu, apalagi cuma mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Pasti Allah mampu. Maka kita nggak boleh risau dengan kehidupan kita. Cukup kita bersandar kepada yang maha besar, bersandar kepada yang maha segalanya, maka hidup kita akan tenang, ya, akan tenang, ya. Kenapa saya sering baca surat Al-Ikhlas? Ya, selain itu membahas tentang keesaan Allah, tapi di situ tuh ada yang namanya Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bersandar di situ. Ya, kalau yang kita jadikan sandaran itu kuat, kita nyaman nggak? Tenang nggak? Tenang harusnya.
Tapi kalau kita jadikan sandaran itu triplek yang paling tipis misalkan, aduh ini kok kayak gini gitu. Tapi kalau sudah kita sandarkan hidup kita kepada Allah, harusnya kita menjalani hidup ini dengan happy, riang gembira, semangat, penuh keyakinan, ya. Kemudian kita bisa fokus nyari ilmu dan fokus beribadah. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini. Selesainya lebih cepat karena saya ambil satu surat saja. Insya Allah minggu depan kita diberikan kesehatan masuk kepada surat Quraisy, ya. Ini membahas tentang kemakmuran, tentang ketentraman, tentang berbakti kepada Allah. Jadi suratnya pendek, tapi pelajaran di dalamnya itu sangat luas ini surat Quraisy. Maka saya potong saja, yang Alfil nggak saya gabung karena Quraisy ini penjelasannya luas, ya, tentang kemakmuran, tentang ketentraman, dan tentang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna wa dzunuba jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.